Selamat datang kembali di FK Anime. Sebelum kita mulai video kali ini, mohon bantuannya untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe bila teman-teman menikmati video dari channel FK Anime. Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita nikmati videonya. Halo semuanya, selamat datang kembali di FK Anime. Dan di video kali ini, Admin akan membahas mengenai calon-calon baru dari kru Luffy yang kemungkinan akan bergabung dengan Straw Hat Pirates setelah Perang Wano selesai. Seperti yang kita tahu, cerita One Piece saat ini sudah memasuki babak akhir dalam arc Wano Kuni, di mana pertarungan puncak yang seru pun sudah mulai terjadi. Dalam perang kali ini, muncul beberapa nama penting yang memegang peran signifikan, hingga banyak yang berspekulasi bahwa mereka akan bergabung ke bajak laut topi jerami selepas perang berakhir. Nah, siapa saja kan nama-nama penting tersebut? Tanpa berlama-lama lagi, mari langsung kita masuk saja ke pembahasannya. Di urutan pertama, Mimin menempatkan nama Yamato dengan kemungkinan bergabung sekitar 85%. Yamato sendiri diceritakan sebagai anak dari Yonko Kaido yang juga merupakan penggemar berat dari Kozuki Oden. Dengan wajah cantiknya, siapa yang menyangka kalau Yamato ternyata memegang peranan penting di arc Wano Kuni kali ini. Mulai dari pertemuannya dengan Luffy, Yamato pun juga ternyata mengenal sosok dari Ace yang tak lain adalah kakak dari Luffy itu sendiri. Nah, dan Yamato pun pernah menggantikan Luffy untuk bertarung dengan Kaido 1 lawan 1. Jadi bisa dibilang, peran Yamato dalam Perang Wano Kuni kali ini merupakan salah satu yang paling krusial. Maka dari itu, banyak yang kemudian berandai-andai apabila Yamato akan menjadi kru Luffy selanjutnya. Mimin sendiri merupakan salah satu orang yang mempercayai kemungkinan tersebut. Alasan kuatnya adalah karena kehadiran Yamato yang memiliki kekuatan hampir setara Sanji atau Jinbei merupakan tambahan amunisi yang wajib dimiliki oleh Luffy dan kawan-kawan. Sebab, lawan Luffy ke depannya dijamin akan semakin berat, sebut saja Blackbird atau bisa jadi Shanks, dan juga para Admiral Angkatan Laut. Nah, tambahan member kuat seperti Yamato tentu adalah suatu hal yang wajib bagi kru topi jerami. Jadi bisa dipastikan nih, kita akan melihat sosok Yamato di kapal Sanigo selepas Perang Wano ini berakhir. Lalu nama kedua yang menurut Mimin juga punya chance yang besar untuk bergabung dengan kru Luffy di masa depan adalah Carrot dengan probabilitas sekitar 75%. Alasan utama admin memilih Carrot dalam daftar ini tentu adalah karena fakta kalau Carrot sendiri sudah cukup lama bersama dengan kru bajak laut topi jerami. Carrot pun juga sudah cukup dekat dengan Nami dan yang lainnya, sampai-sampai Carrot pun hampir ikut bersulang atas kedatangannya Jinbei di kapal Sanigo. Padahal, notabene Carrot sendiri belum secara resmi menjadi anggota dari kru topi jerami. Apakah ini tanda-tanda dari Oda Sensei kalau Carrot nantinya akan memang benar-benar menjadi kru Luffy yang selanjutnya? Kemudian alasan tambahan yang membuat Carrot dijagokan menjadi kru Luffy selanjutnya ialah karena Carrot merupakan bagian dari suku Minks. Sedangkan di dalam kru topi jerami sendiri belum ada satu orang pun dari suku Minks. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Apakah Carrot punya peluang untuk bergabung dengan Luffy? Tuliskan di kolom komentar ya. Selain kedua nama tersebut, ada juga nama lain yang berpeluang menjadi kru Mugiwara selanjutnya. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Marco the Phoenix dengan persentase bergabung sekitar 45%. Karena seperti yang kita tahu, Marco merupakan mantan komandan pertama bajak laut Shirohige yang saat ini berperan besar membantu Luffy, Zoro, dan Sanji melawan Peace Pirates. Meski umurnya sudah menua, namun kekuatan Marco tentu tak bisa dianggap remeh. Mulai dari Big Mom, King, Queen, Perospero, semua dihajar oleh Marco. Jadi, wajar saja bukan apabila kemudian penggemar menginginkan sosok Marco yang kuat dan sudah kenyang akan pengalaman ini untuk ada di dalam kapal Sanigo ke depannya. Namun, ada beberapa kelemahan yang mengganjal Marco untuk bergabung bersama kru topi jerami. Yang pertama adalah fakta bahwa Marco sepertinya sudah tidak lagi berniat untuk menjadi bajak laut. Karena sebenarnya, Marco sendiri pergi ke Wano untuk membantu Luffy pun dikarenakan janjinya kepada Shirohige dan Ace, plus rasa bersalahnya terhadap kematian Kozuki Oden. Belum lagi, Marco juga nampaknya masih harus menjaga desa Sphinx, yakni desa asalnya Shirohige dari serangan Edward Weevil dan musuh-musuh Shirohige yang lainnya. Jadi Mimin rasa, apabila Marco benar-benar ingin mendukung Luffy,
maka Marco hanya akan menjadi aliansi Luffy saja, sama halnya seperti Straw Hat Grand Fleet, bukan menjadi kru inti. Nah, itulah pendapat Mimin mengenai potensi bergabungnya Marco ke kru Straw Hat Pirates. Bagaimana, teman-teman setuju? Nama keempat yang juga berpotensi bergabung di kru bajak laut topi jerami selepas Perang Wano berakhir adalah Karibo, dengan peluang bergabung sekitar 35%. Karibo yang merupakan pemakan buah iblis tipe Logia Numa Numa Nomi awalnya diceritakan sebagai antagonis dalam cerita One Piece yang gemar membunuh pasukan angkatan laut. Namun seiring berjalannya waktu, Karibo sepertinya mulai tertarik dengan Luffy dan krunya hingga sempat beberapa kali memohon kepada Luffy untuk menjadikannya sebagai anggota resmi dari bajak laut topi jerami. Contoh nyatanya adalah ketika mereka bersama-sama berada di dalam penjara Udon. Tidak hanya itu, Karibo pun juga sudah membuktikan kapasitasnya sebagai orang yang berguna dan merupakan salah satu alasan mengapa Luffy bisa lolos dari penjara Udon. Karibo pun kembali membantu Luffy dengan memberikan stok makanan selama sebulan agar Luffy mampu bangkit dan kembali melawan Kaido. Sejak saat itu, banyak fans yang mulai menerima kemungkinan bahwa Karibo akan benar-benar diterima Luffy sebagai anggota kru topi jerami selanjutnya selepas Perang Wano nanti selesai. Menarik kita nantikan nih kebenarannya. Apakah Karibo akan benar-benar menjadi kru topi jerami selanjutnya atau tidak? Nama terakhir yang Mimin percaya juga punya chance untuk masuk ke kelompok bajak laut topi jerami adalah DX Drake dengan kemungkinan bergabung sebesar 25%. X Drake sendiri adalah mantan anggota Tobiropo yang notabene adalah kelompok kepercayaan Kaido. Namun siapa yang sangka, ternyata X Drake adalah seorang mata-mata dan statusnya saat ini merupakan kapten dari organisasi Swords, yaitu organisasi rahasia di bawah Angkatan Laut. X Drake sendiri sempat dirumorkan bergabung dengan kru topi jerami setelah ia membelot dari Kaido dan memilih membela Luffy serta pasukan aliansi di Perang Wano kali ini. Tidak hanya itu, X Drake pun memilih setia kepada Luffy meskipun sempat diajak berkhianat oleh Scratchman Apu. Maka dari itu, banyak yang mengira bahwa Oda Sensei bisa saja mengejutkan para fans dengan memasukkan nama X Drake sebagai salah satu kandidat dari kru inti Luffy nantinya. Namun, statusnya sebagai kapten dari organisasi SWORD adalah alasan yang kuat mengapa X Drake tidak bisa masuk ke dalam kru topi jerami. Ya, jadi peluang bergabungnya X Drake ke kru topi jerami saat ini masih 50-50 lah. Nah, apakah teman-teman merasa X Drake punya kesempatan untuk direkrut menjadi kru inti dari kru topi jerami? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu pembahasan admin tentang calon-calon kru baru dari kelompok bajak laut topi jerami selepas Arc Wano selesai. Menurut kalian, siapa nih yang peluangnya paling besar untuk menjadi kru baru Luffy? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video kali ini sampai habis dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe bila teman-teman suka dengan video kali ini, agar dapat membuat channel FK Anime lebih berkembang. Bantuan dari teman-teman sangat berarti buat kami. Arigato dan sampai jumpa di video selanjutnya.